Kehidupan masyarakat Tionghoa di Tangerang tidak terlepas dengan adanya sejarah, budaya, dan keseharian yang dikenal sebagai Cina Benteng. Cina Benteng merupakan etnis Tionghoa yang diperkirakan sudah ada sejak tahun 1407 di Nusantara. Cina Benteng merupakan akulturasi dua kebudayaan dari etnis Tionghoa dengan pribumi, sehingga disebut juga sebagai Tionghoa peranakan. Kehidupan orang-orang Cina Benteng dijalankan dengan sangat sederhana dan berbaur dengan masyarakat non-Tionghoa setempat. Akibat adanya akulturasi budaya, penampilan etnis Cina Benteng berbeda dengan etnis Tionghoa lainnya. Mereka cenderung memiliki warna kulit yang agak gelap dan hanya mengerti menggunakan bahasa ibu, yakni bahasa Indonesia. Tahun 1407, terdapat Tuk Naga satu rombongan perahu di bawah pimpinan Chen Ciluk atau Halung. Perahu ini kan perahu Jung, muatnya 100 orang lebih. Kemudian dalam rombongan ini ada 9 orang gadis. Nah, Tuk Naga itu penguasa, namanya Sanghyang Anggalang dari kerajaan Pajajaran. Melihat sebelah oligarki antik, prajurit Anggalang disunting oleh prajuritnya dan kompensasi sebidang tanah. Nanti kalau laki-laki Tionghoa, mereka itu bentuk setempat. Hasilnya muncul namanya peranakan Tionghoa. Setelah mereka berkembang di Tuk Naga, mereka membuat satu daerah lagi, namanya di Desa Pangkalan. Di Desa Pangkalan ini mereka mengaku sebagai Tangrang atau Tangron. Kemudian setelah dari mereka membuka lahan lagi. Kemarin dari sana tuh kemarin lahan di sini masih kosong. Melalui sungai. Maka di sekitar bantaran sungai Cisadane ini dari Tuk Naga kemarin banyak orang Tionghoa yang tinggal. Karena masih kosong, mereka membuka lahan. Tahun 1685 dibuatlah benteng oleh Belanda untuk menahan dari serangan Turaban, kan batasnya sungai sini begini. Di sini Belanda, di sini Rakyat Banten. Dibuatlah benteng Belanda 1685 menurut buku Remeh Semerak karyanya Dr. Edi Prabowo Witanto. Nah, kemudian di sekitar luar benteng itu kan bermukim orang-orang Tionghoa. Nah, sejak itu disebut Cina Benteng. Yang disebut Cina Benteng itu dari Benteng Makassar sampai ke Babakan ujung. Sekarang kalau lihat belakang Tanah Locap lah. Nah, mungkin kelubang kedua dari orang Tionghoa itu adalah 1740. Terjadi pada orang Tionghoa di Jakarta. Yang Geger Pecinan bukunya. Semua Belanda ada yang lari ke Tangerang. Pondok Aren, Pondok Pinang, Pondok Cabe, Pondok Jagung, dan Tegal Pasir. Mereka melarikan diri, menyamakan diri. Karena kan Belanda dibantai. Nah itu banyak masuk orang-orang dari Jakarta, dari mana-mana tuh. Kok Jawa, Sunda, di sini kan Sunda, itu namanya. Karena Pajajaran kan. Nah kemudian Tionghoa, Betawi, Jawa sama Makassar. Karena dia mau buat benteng itu kan orang Makassar, sebutnya Benteng Makassar. Menurut sejarah, orang Tionghoa sudah ada di Nusantara jauh sebelum kedatangan orang Eropa. Di Tangerang, orang Tionghoa pertama kali membangun pemukiman di daerah sekitar Teluk Naga. Mereka hidup sederhana dengan berdagang dan hidup berdampingan dengan para penduduk setempat. Ini merupakan gelombang pertama masuknya Tionghoa di Tangerang. Pada abad ke-17, Verenigde Oost-Indische Company atau VOC datang dan menduduki Nusantara, termasuk wilayah Tangerang. Di tepian sungai Cisadane, VOC membangun sebuah benteng yang berfungsi untuk pertahanan dari serangan kerajaan Banten pada saat itu. Benteng itu yang disebut sebagai Benteng Makassar. Pada tahun 1740, orang-orang Tionghoa yang berlokasi di Batavia juga tengah mengalami pembantaian oleh VOC. Akibatnya, Sebagian dari mereka melarikan diri dan salah satu tujuannya adalah muara Sungai Cisadane.
Di sana, mereka hidup dan berbaur dengan orang-orang Tionghoa yang juga tinggal di luar benteng. Orang-orang Tionghoa inilah yang tinggal di kawasan luar benteng yang disebut sebagai Cina Benteng. Hal inilah yang menyebabkan adanya perkawinan campur antara orang Tionghoa dengan penduduk lokal seperti dari Jawa Barat dan juga Batavia. Jadi Tionghoa dibagi dua. Ada Totok, ada Peranakan. Peranakan menikah dengan penduduk setempat. Kalau Totok kan mereka sama mereka. Mereka bisa ke Indonesia udah lama. Tapi masih asli dari sana. Datang dari Tiongkok, menikah ya masih asli lah mereka. Kalau Cina Benteng ini kayak Koanda begini, ketahuan. Ya Cina Benteng, ya logatnya. Cuman asli Cina Benteng nggak ketara sama orang asli pribumi. Ya sama, mukanya kayak Koanda nih sama. Itu nama asli Cina Benteng. Kalau Cina Benteng asli pokoknya nggak ketara Cinanya dia. Meskipun kebudayaan Cina Benteng adalah hasil akulturasi dengan budaya lokal, akar-akar tradisi, budaya, dan keaslian dari Tionghoa masih tetap dipertahankan. Dari bahasa, makanan, hingga perayaan-perayaannya, Cina Benteng membentuk identitas mereka yang khas. Ya sekarang, ya paling itu jengbeng, cit kue, pecun, onde, itu yang diikutin terus. Itu mah nggak dilupain dah, soalnya udah tradisi dulu gitu. Tradisi dari emak pertama, masih inget emak lah gitu. Itu doang. Yang lain-lain mah, kalau modal segala tepekong diarak apa ya emang ada, tapi kan mama jarang pergi, jadi nggak ngerti. Pekong diarak, pecun kan katanya ada perahu-perahu di kali, nggak suka ngunjungin gitu. Maksudnya, ya emak pikir ngapain gitu. Iya kalau mau pikir ngapain lah. Sekarang lagi udah bikin umur, udah ada umur lah, jalan juga udah ibarat dibantu, udah dibantu udah. Itu doang. Pecun. Pecun itu apa? Itu makan bacang. Oh. Makan bacang. Diikutin itu. Sembayang kue tangtupnya, bulan pegue, diikutin juga itu masih mama. Iya kita bikin, terus hari ini kita bikin, besok pagi direbus, pagi-pagi sembayang di meja. Gitu. Ya pecun nih sama hari ini bikin, besok pagi-pagi sembayang juga di meja. Kalau cit kue, cengbeng, ya itulah ya orang-orang yang kita masak-masak gitu. Masak-masak kan sembayang. Cit kue sama cengbeng. Itu. Nama saya Linda, lahir Bandung, tinggal di Tangerang udah 45 tahun. Di tahun 1978 ya. Hampir 40 tahunan lah. Sunda karena suami asli sini, Cina Benteng asli. Karena ikut suami orang Tangerang, ya kita jadi Cina Benteng lah gitu. Selama lebih dari 4 dekade, Linda telah berbaur dan hidup berdampingan dengan tradisi dan budaya Cina Benteng yang ada di Tangerang. Meskipun ia merupakan warga pendatang, Linda telah mengenal dinamika kehidupan Cina Benteng dan bahkan ikut meneruskan tradisi, budaya, serta keseharian masyarakatnya. Memang kita sebagai orang Chinese ya, kayak gimana ya, bangga gitu. Karena di Benteng ini, orang-orangnya kalau kayak Cina Benteng, kayak empuk gitu, gotong royongnya bagus gitu ya. Terus mereka juga gaulnya juga persaudaraannya kuat. Kalau yang menurut nggak sama kalau waktu tinggal di Bandung. Kalau di Bandung kan kita tinggalnya di wilayah separuh orang Indonesia gitu ya. Jadi orang Chinese-nya tuh cuman berapa gelintir doang gitu. Kalau di sini kan kita hampir separuhnya. Dalam satu wilayah itu paling orang pendatang itu cuma berapa orang doang gitu, nggak banyak kayak di
ini kayak di luar gitu kan. Makanya kan masalah soal kayak apa seperti tradisi, seperti apa yang kita jalanin lah, seperti sembahyang atau kebudayaannya apa semua gitu. Ini banyak yang pelajari di sini gitu, mengetahui di sini. Kayak ini kan kita ngikut ada acara-acara kayak cap gomean gitu kan, pecun apa. Kalau di Bandung nggak pernah ngikut gituan. Kalau di sini sih selalu ngikut. Ini kalau habis Cincia gitu kan, tanggal seperti nanti kan Januari kan Cincia, dan 3 bulan di bulan ketiga bulan Cina kita udah ikutan cengbeng. Tradisi orang Benteng kan sembayang orang meninggal kan, cengbeng bulan 3 itu tradisinya tuh kita bikin ketupat lepet. Nah nanti di bulan kelimanya kita udah ngikutin lagi tradisi Benteng juga, itu pecun itu kita bikin bacang gitu, seperti apa mengadain juga di kayak Kali Sadane gitu kan, pecunan apa balap perahu naga gitu. Nah itu apa tradisi itu dalam 1 tahun itu terus ada aja gitu. Yang tahu tuh cuma di Benteng doang sini, banyak yang diikutin gitu, banyak tradisi-tradisi yang kita ngikutin dari orang tua, dari makolot gitu. Kalau dulu waktu masih remaja sampai nikah belum tahu tentang masalah apa ada tradisi gini-gini, nggak pernah kita di keluarga kita di sana ngikutin gituan. Cuman di sini doang sejak ikut suami, jadi kita tahu tradisi, tahu kebudayaan sini gitu. Meski ada banyak yang datang dari latar belakang berbeda, beradaptasi lalu ikut melestarikan budaya Cina Benteng, tetapi bagi warga asli, perjalanan budaya ini memiliki kedalaman yang tak ternilai. Mereka yang merupakan warga asli Cina Benteng sudah menjalani tradisi dan budaya yang ada sejak dahulu, menjadi saksi bagaimana budaya mereka berkembang dan bagaimana nilai-nilai yang mereka pegang tetap hidup meski zaman terus berubah. Ya gimana tuh, tinggal terserah, jadi anak mau tinggal terserah anaknya mau ngikutin apa enggak gitu. Kalau mau udah tinggal dia, terserah dia kan. Dan sebagai cucu juga terserah dia mau ikutin, terserah enggak ya terserah gitu. Aku nggak tahu namanya, tapi kalau misalnya emak ada acara apa gitu aku ikut emak doang sih. Kadang suka bantuin bikin ondinya juga. Mungkin ada beberapa yang tertarik sama yang enggak juga kali ya. Kalau kamu sendiri gimana? Jujur aku agak tertarik sih. Agak apa? Lumayan. Kenapa tuh? Soalnya kayak kelihatannya kayak seru aja gitu ngelakuin tradisi-tradisi gitu-gitu. Di tengah derasnya arus modernisasi, tentu ada tantangan tersendiri bagi budaya Cina Benteng untuk tetap eksis dan bertahan di era yang serba digital sekarang. Nyatanya, tidak jarang anak-anak muda sekarang yang justru kurang mengenali tradisi dan budaya Cina Benteng, meskipun mereka berasal dari keturunan tersebut. Cide Kode Benteng memiliki sejarah yang tidak sebentar dan memiliki proses yang begitu panjang. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman dari Yayasan Cide Kode Benteng yang selalu aktif, selalu bersemangat untuk apa? Untuk memberikan dan menunjukkan semangat bahwa kita harus memiliki visi yang sama, melestarikan kebudayaan Cina Benteng. Oke, perkenalkan nama saya Albert Lowell. Saya dipanggilnya Kode Lowell. Saya dari organisasi Cide Kode Benteng yang berbasis di Kota Tangerang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sisla Ivanka. Saya dipanggilnya Cide Lingling dan saya sebagai Cide Benteng berbakat 2024. Cide Kode Benteng, sebuah komunitas generasi muda yang bertujuan untuk memperkenalkan dan melestarikan kebudayaan Cina Benteng yang ada di Tangerang, khususnya di kalangan anak muda sekarang.
Komunitas Cide Kode Benteng memanfaatkan media digital dalam mempromosikan budaya Cina Benteng agar lebih relevan dengan masa sekarang. Tahun ini merupakan tahun kelima mereka dalam pemilihan Cide Kode Benteng, yakni pada tahun 2024 dengan mengusung tema The Eternal Spirit of Cina Benteng. Oke, karena pas juga nih sekarang lagi udah mau pemilihan Cide Kode 2025, jadi diceritain sedikit prosesnya. Jadi pertama kali kita mendaftar di Cide Kode Benteng itu kita nggak langsung diterima, tapi ada namanya seleksi dulu. Seleksinya itu lewat apa? Lewat audisi. Nah di audisi itu kita ngapain? Jadi kita kayak diwawancara, dites, ada tes beberapa tes dari orang-orang kita. Terus nanti juga ada tes bakat, dan kemudian setelah itu baru dari audisi itu dipilih 20 orang atau 10 pasang. Jadi 20 orang itu ada 10 orang cowok dan 10 orang cewek. Nah, nanti mereka itu akan berpasangan dan membentuk 10 pasang. Setelah itu mereka akan melewati proses yang namanya workshop. Jadi di workshop itu kita diajarkan tuh. Nah, di situ kita baru diberi penguatan materi mengenai Cina Benteng, mengenai grooming, mengenai cara public speaking. Pokoknya di situ kita bakal dikasih materi supaya kita jadi anggota Cide Kode Benteng yang proper. Nah, setelah workshop ada yang namanya malam bakat. Jadi malam bakat itu kita menunjukkan bakat kita yang untuk ditampilkan di tempat umum. Nah, sebetulnya untuk malam bakat itu nggak harus bener-bener yang punya bakat kayak bisa nunjukin kayak nari, kayak nyanyi. Sebetulnya nggak perlu. Jadi kayak nanti kita sebagai panitia juga bantu nih buat gali bakat kalian tuh sebenarnya kalian bisanya apa, dan nanti kita arahkan supaya bisa perform. Nah, setelah malam bakat ada namanya karantina. Nah, di karantina itu barulah ada juga kayak materinya cuman lebih spesifik dan lebih karena karantina ya, jadi lebih terfokuskan gitu. Nah, baru setelah proses panjang tadi, step yang terakhir itu namanya grand final. Jadi grand final itu malam penentuan. Nah di situ akan ditentukan pemenangnya, yaitu Cide Kode Benteng, terus wakil 2, wakil 1, berbakat dan juga favorit, begitu. Kalau untuk gelar ini nih bedanya, kalau Kode Lowell sebagai dia pemenang utama, tapi dia mendapatkan poin yang lebih tertinggi. Jadi sistem Cide Kode Benteng ini penilaiannya per individu, bukan per pasangan. Jadi dari mulai audisi, pada saat sampai grand final ditentukan poinnya tuh udah ditentukan dari beberapa orang yang juri udah menilai perempuan A, perempuan B, perempuan C, perempuan D itu kayak dapat nilai berapa, poin berapa, seperti itu. Terus untuk yang berbakat ini bisa dibilang kenapa bisa dapat berbakat, karena kita kan ada ajang malam bakat ya. Jadi ajang malam bakat ini momen nih dimana ditentukan sebagai siapa yang seperti orang yang berbakat gitu. Jadi kenapa aku bisa jadi yang berbakat, karena pada malam bakat pun aku menunjukkan yang lebih ekstra dan juga poin plusnya ada di sana gitu. Waktu itu aku nari modern dance tapi sama tari tradisional China, jadi di mix gitu. Melalui berbagai tahapan seleksi, para finalis Cide Kode Benteng yang pada akhirnya terpilih nantinya akan bertugas dan mengabdi selama 1 tahun. Dalam menjalankan baktinya, mereka yang terpilih akan menjadi duta budaya dan sosial di Tangerang dalam melestarikan budaya Cina Benteng. Selama join di Cide Kode Benteng itu kita sebetulnya kegiatannya tuh banyak banget sih. Kayak kita bikin event tentang budaya, kayak contohnya kemarin kita bikin event mengenai membara. Jadi itu membuat bacang ramean. Nah, jadi kita konsepnya adalah bikin 1000 bacang ramean bareng pelajar dari seluruh Tangerang, kita kumpulin di namanya Kampung Tehian, itu di Neglasari atau yang lebih dikenal Sewan gitu. Prosesi gotong tepekong ya, gotong tepekong itu sebetulnya nggak rutin diadakan dan bukan agenda dari Cide Kode Benteng. Nah, jadi gotong tepekong itu sebetulnya diadakannya itu 12 tahun sekali di setiap tahun naga. Nah, itu yang tujuannya itu untuk memperingati kejadian di mana dulu tuh
tepekong yang ada di Bun Tekbio dititipkan di Bun Sanbio, dan untuk dipindahkannya diadakan namanya arak-arakan. Nah, untuk yang belum tahu, tepekong itu jadi kalau di altar di kelenteng ada rupang dewa dewinya. Nah, itu dia yang kita bawa-bawa gitu. Untuk kerjasama sebetulnya kita juga ada kerjasama dengan pemerintah Tangerang ya, yaitu dengan bidang kebudayaan ya. Jadi kita ada kerjasama juga dengan dinas kebudayaan, dan juga kalau untuk program kerjanya sih kita sebetulnya lebih ke arah kita mempromosikan budaya. Jadi kayak kita ngadain event-event, kayak misalkan kemarin selain bacang kita juga adain tuh namanya Tiongcupnya. Kalau kalian tahu atau belum pernah dengar, itu artinya kue bulan. Nah, jadi di situ kita juga bikin tuh acara kue bulan yang menarik supaya orang-orang kenal tentang kue bulan, tentang makna di balik kue bulan begitu. Buat awal mula pengen ikut Cide Kode Benteng sih sebenarnya jujur nggak tertarik gitu ya. Tapi pada saat aku diminta untuk sekolah menjadi perwakilan dan juga dikirim karena sebagai siswa berprestasi gitu untuk mewakili sekolah mengikuti ajang audisi Cide Kode Benteng, ya dengan berat hati awalnya, berat hati mengikuti gitu, karena juga mikir kayak kenapa sih harus ikut gitu, budaya Cina Benteng emang sepenting apa gitu, kenapa kita harus melestarikan budaya, padahal yang kayak budaya saat ini juga nggak banyak yang perhatikan gitu kan. Tapi waktu udah pas ikut audisi awal mula, ya udahlah, kan audisi dengan banyak 100 peserta, di antara itu belum tentu kita masuk gitu kan, punya peluang tuh 50-50, antara 50 masuk finalis, 50 yang enggak. Jadi kayak yaudah kita modal pede dulu masuk gitu kan. Pada saat masuk awalnya udah yakin nih kayak pasti nggak bakal keterima, pasti juga apa sih, aku aja nggak ada yang bikin tertarik dari Cide Kode dari sana gitu kan. Kayak ternyata dapat informasi seminggu kemudian aku lolos menjadi finalis di sana. Sedikit kaget sih, kayak kenapa aku bisa lolos ya, dipilihnya dari mana, padahal kan kayaknya aku nggak ada yang menonjol deh dari apa yang aku tunjukkan waktu audisi. Cuman sedikit kaget, tapi kayak oke, karena udah jadi dapat tanggung jawab sebagai finalis, mau nggak mau kita berani ambil resiko ya kan, kita udah mau maju, berarti kita harus tanggung jawab apa yang udah kita lakukan. Jadi kayak sebagai bentuk rasa tanggung jawab aku, ya aku ikuti kegiatan Cide Kode sampai saat ini, sampai baktinya sampai selesai pun, ataupun nanti kalau baktinya udah selesai, mungkin aku akan lebih, ini tanggung jawab yang udah aku ambil dari tahun sebelumnya gitu. Jadi itu kenapa aku bisa tertarik dengan Cide Kode. Bikin Cici menarik, lebih menarik ke Cina Benteng tuh apa? Setelah awalnya aku gak pernah, karena mama papaku juga bukan agama banget dan juga bukan orang yang sembahyang. Aku mikir kayak budaya Cina Benteng dan budaya Cina yang ada di Kalimantan nih sedikit ada persamaan gitu kan. Terus aku mikir kayak nanti kalau orang tua aku kenapa-napa, kalau aku mau sembayangin atau aku pengen berbakti kepada mereka, aku secara tidak langsung harus seperti apa gitu kan. Jadi aku pengen belajar di Cide Kode ini kayak tentang budayanya secara tidak langsung, karena aku pikir kayak kalau nanti orang tua aku kenapa-napa, amit-amit seperti meninggal, atau aku mau sembayang tapi aku nggak tahu harus gimana gitu kan. Secara tidak langsung kan kita orang Cina totok pun tetap melakukan sembayang, tapi kita nggak tahu nih sembayangnya harus apa aja dan ngapain aja gitu. Nanti jangan sampai orang tua aku sendiri nggak ada yang ngurusin gitu, ataupun terlantar, kan kasihan. Waktu kita kecil kita diurusin orang tua, masa ntar kalau orang tua udah nggak ada kita nggak ngurusin dia gitu. Begitu sih yang buat aku tertarik gitu. Untuk keturunannya sebetulnya saya bukan keturunan Cina Benteng ya secara langsung. Jadi yang orang Cina Benteng itu sebetulnya adalah kakek dari mama saya. Jadi dia orang Tangerang. Kalau aslinya papa saya orang Medan, mama saya orang Jakarta. Kebetulan besar di Tangerang, jadi cukup terbiasa dengan kebudayaan Cina Benteng. Kalau yang saya sering ikutin, karena saya waktu itu sekolah di kota Tangerang, yang saya sering ikutin itu Pecun. Jadi Pecun itu cukup populer di kota Tangerang karena diadakan setiap tahun dan ramai banget sih itu kalau lagi acara Pecun, kayak ada lomba perahu naga, lomba tangkap bebek dan macem-macem. Pokoknya itu cukup berkesan karena saya sering ikutin sih dan meriah. Yang paling simple sih sebetulnya
mengubah cara pandang saya bahwa kalau budaya Cina Benteng itu nggak selalu tentang mistis atau tentang klinik. Jadi sebetulnya kayak misalkan contoh ini, kalau di kita mungkin ada namanya sembayang dan kita disajikan tuh ada namanya samseng. Samseng itu 3 alam. Jadi kita ada nyediain 3 daging. Ikan bandeng, ayam, sama satu lagi daging babi. Nah itu sebetulnya kalau mau dilihat mistis kayak, wih jangan-jangan yang di atas suka daging babi gitu kan. Padahal sebetulnya enggak. Jadi sebetulnya ayam itu maknanya itu rezeki, babi itu artinya pandangan lurus, dan artinya kalau yang terakhir itu ikan bandeng artinya hidup itu harus hati-hati begitu. Jadi sebetulnya kayak yang ada di persembahan itu tuh maknanya tuh nggak selalu tentang klinik dan mistis. Jadi lebih ke yang filosofi tentang kehidupan seperti itu. Tak dapat dipungkiri bahwa seiring berjalannya zaman juga membawa budaya Cina Benteng ke sedikit perubahan. Namun, perubahan ini bukanlah merujuk kepada sesuatu yang negatif, melainkan hanya bagian dari modernisasi. Untuk generasi sekarang sih, jujur kayak udah sedikit nih penerusnya nih, karena kita ambil contoh deh yang kayak bikin bacang, sesimpel bikin bacang aja. Anak muda zaman sekarang pasti udah sedikit yang bisa bikin bacang itu, karena mungkin dari ajaran juga kalau udahlah nggak usah bikin lah, ribet, beli aja, karena sering dilakuin kayak gitu, beli, akhirnya nggak ngerti cara bikinnya gimana, nggak ngerti gimana mau mempelajari nilai-nilainya begitu. Harapan aku buat para generasi Z dan para generasi lainnya, terus belajar budaya, karena budaya sekarang udah di titik krisis di mana nggak ada yang identitasnya. Jangan sampai budaya kita sendiri diambil oleh orang lain. Sebagai contoh yang pada masa lalu batik hampir diambil oleh negara luar, ya kan. Padahal batik tuh punya kita loh, gitu. Jadi dengan harapan semuanya, para remaja maupun para kalangan lainnya bisa ikut mengembangkan budaya, mempelajari budaya. Bahkan jika tidak tertarik, bisa sekedar meng-share ataupun saling menginfo dan lainnya gitu. Jadi karena budaya ini sekarang ada di tangan kita, karena kalau bukan kita siapa lagi? Mereka mau belajar kok. Ya kalau kita lihat misalnya dari asal Cina, dari Al-Azhar, ada yang bikin gambang kromong, ada yang bikin upacara kebudayaan Tionghoa, ada yang bikin pecun, bikin sembahyang cengbeng, sembahyang rebutan, macam-macam mereka bikin. Kalau skripsi di bawah saya banyak. saya harapkan supaya sebagai orang Tionghoa, jangan lupa takar budaya kamu sendiri. Itu aja. Kenapa Tangerang itu nggak luntur budayanya? Padahal udah banyak masuk agama lain kan? Karena mereka kental. Kuat orang tuanya juga, dari engkong ke anak ke cucu, turun-temurun. Cina Benteng bukan hanya sekadar tempat, tetapi juga sebuah kisah tentang ketahanan, perubahan, dan kehidupan yang terus berkembang. Dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Eksistensi entitas Cina Benteng bukan hanya tentang keberagaman budayanya, tetapi tentang bagaimana kita yang hidup di zaman sekarang bisa membangun jembatan antara yang sudah lalu dan yang akan datang.